Apartemen Steve. Anda tidak pulang, Tuan? Tanya Steve yang kini tengah duduk di depan majikannya. Kau mengusirku? Tanya Rehan fokus pada layar ponselnya. Steve langsung menghela nafas berat melihat tuannya yang galau itu tapi masih sibuk dengan pekerjaan. Kini mereka berdua ada di apartemen Steve. Asisten Rehan itu pun tak mengenakan pakaian formal karena memang hari ini ia ingin beristirahat. Iya, saya mengusir Anda. Silahkan pulang dan temui istri Anda, Tuan. Jangan galau di apartemen saya, ucap Steve santai. Rehan langsung menatap asistennya itu dan menendang kaki Steve dengan keras. Aku akan pulang. Ketus Rehan berdiri lalu berjalan menuju pintu. Hati-hati di jalan, Tuan. Semoga ketika Anda sampai di rumah nanti, ego Anda sudah turun ataupun sudah hilang dan bisa kembali bersikap seperti semula pada nona muda, ucap Steve sebelum melepas kepergian tuannya. Rehan kembali menatap Steve dengan tatapan tajam dan berakhir memukul keras lengan asistennya itu. Banyak sekali bicaramu. Setelah mengatakan itu, Rehan pun langsung pergi dan meninggalkan Steve yang masih meringis memegangi lengan kekarnya. Kebiasaan, gumam Steve menutup pintu. Sudah menjadi kebiasaan kalau Rehan ada masalah pasti yang kena imbas adalah Steve. Jadi laki-laki itu seperti sudah kebal ketika menjadi sasaran empuk atas kemarahan tuannya itu. Kembali pada Rehan, laki-laki itu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pikirannya kini melayang-layang memikirkan sikapnya pada Kinara dan sikap Kinara padanya sekarang. Helaan nafas terdengar beberapa kali. Sepertinya Rehan mulai sedikit menyesali sikapnya, tapi ia benar-benar marah saat itu. Bagaimana bisa Kinara tak mau jujur padanya, padahal istrinya itu tengah dalam bahaya. Ia tak bisa menerawang pemikiran Kinara saat itu. Baginya, wanita itu begitu ceroboh dan sok berani. Sesampainya di parkiran rumah, Rehan langsung turun dari mobil dan berjalan menuju rumah tercintanya bersama dengan sang istri. Saat ia baru saja menginjakkan kaki di dalam rumah, matanya langsung terkunci menatap Kinara yang sudah rapi. Ayo Bibi, mau kemana? Tanya Rehan mendekat. Kinara pun langsung menatap suaminya itu. Ke rumah sakit, jawab Kinara menunduk. Kau ingin keluar rumah dan tak bilang-bilang padaku terlebih dahulu. Sikap apa itu? Maafkan aku, tapi aku kira kau sedang sibuk, jadi aku takut mengganggumu, ucap Kinara pelan. Alasan, cepat masuk mobil, aku akan mengantarmu, titah Rehan. Ternyata masih belum bisa menurunkan egonya. Apa kau sudah memaafkanku? Tanya Kinara menatap sendu mata suaminya. Cepat masuk mobil. Kau belum memaafkanku ternyata, ucap Kinara tersenyum getir. Kinara pun berjalan menuju mobil bersama dengan Bibi Ella. Begitu juga dengan Rehan yang berjalan di belakang dua wanita yang berbeda usia itu. Rumah sakit. Kinara memegang tangan Bibi Ella untuk menguatkan dirinya sendiri. Bibi Ella yang sadar karena genggaman kuat Kinara pun langsung mengelus lembut lengan Kinara. Anda baik-baik saja, Nona? Tanya Bibi Ella dengan suara pelan karena ada Rehan di dekat mereka. Kinara pun langsung mengangguk dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Sesampainya di ruang inap Kanaya, Kinara langsung menyapa kakaknya itu dan menjelaskan terkait ia yang menghilang begitu saja dan membuat sang kakak khawatir. Oh, jadi begitu. Kakak kira terjadi sesuatu. Kakak sangat khawatir. Tentu saja semua cerita Kinara itu bohong. Mana mungkin ia menceritakan kejadian yang sesungguhnya di saat sang kakak masih dalam masa pemulihan. Nara, matamu bengkak, kok habis menangis ya?
tanyakan ayah menyentuh pipi Kinara. Ibu hamil, moodnya selalu berantakan kak. Semalam cuma gara-gara makanan saja aku sudah menangis, jawab Kinara kembali berbohong. Ya Allah, kau ini ada-ada saja ya. Semangat ya sayang, semoga keponakan kakak baik-baik saja dan lahir dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibunya. Amin. Terima kasih doanya kakak. Setelah dari rumah sakit dan berbincang serta bercanda dengan sang kakak, Kinara pun akhirnya pulang juga. Awalnya wanita hamil itu hendak menginap, tapi Rehan tak mengizinkan. Tak mau masalah semakin runyam, Kinara pun hanya menurut saja. Sesampainya di rumah, Kinara langsung masuk ke kamar dan Rehan kembali ke ruang kerjanya. Sungguh membosankan dan terasa sangat hampa sekali setiap detik yang Kinara lewati di rumah itu. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Setelah sholat maghrib, Kinara mencoba mengistirahatkan tubuhnya dengan berbaring sebentar. Namun perutnya kembali berulah. Seperti biasanya ia kembali memuntahkan apa yang sudah ia makan. Kepalanya juga pusing, ditambah tubuhnya juga lelah karena seharian sibuk bergerak ke sana kemari. Kinara sudah berada di kamar mandi saat ia mulai merasakan perutnya yang bergejolak. Wanita hamil itu kini tengah membasuh wajahnya agar lebih merasa tenang dalam suasana sunyi dan hanya ada sungai air dan hanya ada suara air yang mengalir. Kinara mulai menuntaskan tangisnya yang tersisa untuk hari ini, agar nanti ketika tidur ia tak menangis lagi. Wanita itu mulai menangis, memukuli kepalanya, lalu kembali memuntahkan isi perutnya yang sudah terkuras habis. Tak ingin menahan amarah kesedihannya lagi, Kinara pun berteriak dengan terus memukul kepalanya. Sakit, tangis Kinara memegangi dadanya. Wanita itu pun merasa meremas kuat rambutnya agar rasa pusingnya hilang. Sungguh penampilannya sangat kacau sekarang. Setelah puas menangis dan berteriak, Kinara pun keluar dari kamar mandi. Ditatapnya makanan yang ada di atas nakas. Pasti bibi Allah yang mengantarkan itu. Kinara menatap makanan itu dengan tak berselera, padahal ia sendiri yang memasak menu makanan itu yang katanya ingin ia makan malam ini. Kinara mengambil garpu yang dibalut tisu bersama sendok makan. Matanya tampak kosong menatap alat makan yang sering digunakan untuk makan mie instan. Kinara mengulurkan tangannya memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih. Selama menjadi istri Rehan, kulitnya jadi putih dan terawat. Lama ia menatap pergelangan tangan dan sendok garpu bergantian. Terdengar juga helaan nafas berat berulang kali. Sedetik kemudian Kinara mengarahkan sendok itu ke pergelangan tangannya. Apa yang ingin kau lakukan sialan, bentak Rehan setelah merebut paksa sendok garpu di tangan Kinara dan membuangnya jauh. Kau mau mati, ha? Kau gila, selah Rehan benar-benar marah. Niatnya ke kamar mengambil pakaian tidur, malah terhenti saat melihat sang istri tengah dalam keputusasaan. Iya, aku ingin mati, dengan nada gemetar Kinara menjawab. Hal itu semakin membuat Rehan emosi. Rehan pun memegang kedua bahu istrinya itu, memaksa Kinara untuk mendongak menatapnya. Aku baru marah sebentar, kau sudah seperti ini. Bagaimana jika aku benar-benar meninggalkanmu, ha? Tanya Rehan geram. Satu manusia yang dikendalikan amarah, satu manusia yang sedang putus asa. Sungguh sebuah perpaduan yang akan mengakibatkan tragedi mengenaskan jika terus dilanjutkan. Maka dari itu biarkan aku mati, agar nanti aku tak merasa sakit saat kau meninggalkanku, saut Kinara menatap sendu suaminya. Kau benar-benar sudah gila. Aku
Ucapan Kinarah langsung terhenti saat Rehan menariknya ke dalam pelukan laki-laki itu. Kinarah merasa mulai mendapatkan energi dan semangatnya lagi, walau hanya secuil. Ia pun langsung membalas pelukan sang suami dengan erat. "Aku minta maaf," ucap Rehan pelan. Ada baiknya ia mengenyampingkan egonya agar semuanya baik-baik saja. Melihat keadaan istrinya yang kacau sangat membuat hatinya sakit. Tak ada respon dari Kinarah, yang ada hanya tangisan yang semakin lama semakin mengeras. Kinarah menangis histeris, bahkan berteriak dan memukuli sang suami untuk meluapkan emosinya. Rehan pun hanya diam dan ikhlas menjadi sasaran empuk pukulan Kinarah. "Kau jahat!" teriak Kinarah keras. Biarlah malam ini ia melampiaskan amarahnya agar dapat menjaga kewarasannya. "Kau memarahiku, mendiamiku, tanpa mendengar penjelasanku. Kau egois, kau adalah laki-laki terjahat dalam hidupku," lanjut Kinarah masih memukuli dada suaminya. Namun, sedetik kemudian, Kinarah langsung kembali memeluk Rehan dengan erat. "Meski kau jauh, tapi aku sangat mencintaimu." Saking cintanya aku bahkan tidak bisa berpikir jernih dan langsung menemui Tuan Regan. "Aku benar-benar tak ingin berpisah darimu," lirih Kinarah mulai merasakan pusing kembali. "Aku bukan tidak mau jujur padamu, aku hanya takut mereka menyakiti kakakku. Kakakku baru sembuh, aku tak ingin ada yang menyakitinya. Mengertilah sayang, aku benar-benar minta maaf karena sudah membuatmu marah," ucap Kinarah dengan suara yang perlahan semakin pelan. "Aku hanya seorang pelayan yang tak tahu diri sayang. Aku takut dan panik saat ada orang yang mulai menyadarkan aku tentang posisiku di hidupmu. Aku hanyalah wanita yang menyewakan rahimku untukmu." Tangis Kinarah menolak menerima kenyataan. Sakit rasanya menjadi orang lemah dan rendah seperti dirinya. Tanpa aku sadari, aku malah melanggar janjiku. Aku sudah melanggar surat perjanjian itu. Aku malah mencintaimu yang seharusnya tak boleh aku lakukan. Aku bodoh, tapi aku suka kebodohanku itu, lanjut Kinarah kini sudah mendongakkan kepalanya menatap wajah suaminya. Sebelum semuanya semakin rumit dan sakit, maka sakiti aku sekarang agar nanti aku tak terlalu merasakan sakit saat kau meninggalkanku. Abaikan saja aku, tinggalkan aku. Tangis Kinarah kembali membenamkan wajahnya di dada bidang sang suami. "Kau bicara apa? Aku tak mengerti." Rehan mengelus lembut kepala Kinarah sembari sesekali mencium pucuk kepala istrinya itu. "Tak ada yang akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu, dan begitu juga dirimu yang tak boleh meninggalkanku," tegas Rehan mengusap punggung Kinarah yang bergetar. "Maafkan aku terlalu mengedepankan ego yang ternyata sangat menyakitimu. Maafkan aku," lirih Rehan. Laki-laki itu benar-benar menyesal karena sudah bersikap acuh dan mengabaikan sang istri tanpa mendengar penjelasan istrinya terlebih dahulu. "Sudah, jangan menangis lagi, nanti bayi kita sedih." Rehan merenggangkan pelukannya, lalu memegang kedua pipi istrinya. Satu kecupan mendarat sempurna di kening sang istri, lalu pipi, dan berakhir. "Kau sudah memaafkanku?" tanya Kinarah pelan. Rehan langsung mengangguk membuat wanita itu tersenyum senang. "Terima kasih," lirih Kinarah kembali memeluk Rehan. "Aku juga minta maaf," ucap Rehan mencium pucuk kepala Kinarah beberapa kali. "Setiap saat aku selalu memaafkanmu sayang." Malam masih terus berlanjut. Disinilah Kinarah dan Rehan di atas ranjang, duduk saling berhadapan. Rehan menyodorkan surat perjanjian itu pada Kinarah dan istrinya itu langsung membaca poin-poin yang tertulis di surat perjanjian. "Sebelumnya, apa kau tahu isi surat perjanjian ini?" tanya Kinarah menatap sang suami dengan mata yang sudah berair. "Tahu, hanya saja aku tak terlalu peduli waktu itu, dan sekarang
Aku juga tak peduli, toh surat perjanjian itu hanyalah sebuah kertas. Sebesar apapun Mami meminta denda dirimu, aku akan menyanggupinya. Bahkan jika Mami meminta seluruh kekayaanku, aku akan tetap memberikannya untuk mempertahankanmu. Jelas Rehan dengan tegas. Hal itu membuat Kinara menghela nafas lega, walau ia masih kepikiran dengan ucapan Regan waktu itu. Tapi kata Tuan Regan, perjanjian ini hanya bisa dibatalkan oleh Nyonya Besar karena di sini hanya ada tanda tanganku dan Nyonya Besar. Ucap Kinara kembali merasa panik. Aku tidak peduli. Mami tidak bisa mengatur hidupku ataupun hidupmu. Tak peduli tanda tangan siapa yang ada di kertas itu. Mau tanda tangan presiden pun aku tak peduli. Yang jelas, jika aku mengatakan aku menginginkanmu, maka kau akan menjadi milikku dan tak akan kulepaskan. Benarkah? Tanya Kinara menggeser bobot tubuhnya agar lebih rapat dengan Rehan. Apa wajahku terlihat sedang bercanda? Tidak, jawab Kinara langsung memeluk Rehan, lalu mencium pipi bawah suaminya itu. Terima kasih sudah menerimaku, tetap pertahankan aku ya.